Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Puji serta syukur saya panjatkan kepada Allah kehadirat ilahi Robbi, karena berkat nikmat iman, Islam dan ihsannya saya masih bisa melanjutkan studi pada semester akhir ini dengan lancar dan aman. Di sini saya akan menjelaskan dari presentasi, yaitu dari hasil kajian dan review terhadap bab 1, bab 2 dari salah satu skripsi. Pun skripsinya dengan berjudul Pengembangan Bahan Ajar Materi Statistika Menggunakan Pendekatan Saintifik Berbantuan VBA Excel terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Dari judul ini kita melihat ada 3 variabel atau bahkan 4 variabel. Yang pertama, bahan ajar dengan menggunakan VBA Excel. Yang kedua, materi statistik. Yang ketiga, kemampuan pemecahan masalah. Nah, pada bab 1 yang adanya bahwa di sini ada judul, latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Itu yang ada di bab 1. Pun di latar belakangi skripsi ini dengan hasil atau minimnya kondisi lapangan dapat dilihat pada salah satu sampel, yaitu MTS Al-Barokah, bahwa masih minimnya hasil belajar untuk mencapai indeks pencapaian kompetensi. Nah, pun kenapa ini diambilnya kepada kemampuan pemecahan masalah matematis? Menurut Mas Fuah dan Pratiwi pada tahun 2018, kemampuan pemecahan masalah bagi siswa itu dapat melatih konsepsi bernalar, dan siswa dapat terdekonstruksi untuk menemukan ide-ide yang baru dalam penyelesaian masalah. Konteksnya bisa dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Maka ditinjau pun dari indikator kurikulum nasional, ini menjadi salah satu poin penting bagi tujuan pembelajaran atau aspek-aspek yang dapat kita capai pada pembelajaran. Pun dari rumusan masalah dan tujuannya, di sini di proposal ini, di skripsi ini mencari proses dan hasil pengembangan bahan ajar materi statistik menggunakan pendekatan saintifik tentunya. Kelayakan bahan ajar, responsi siswa, dan kemampuan pemecahan masalah apakah dapat meningkat atau tidaknya. Pun manfaat penelitian saya yakini dan saya amini ini untuk siswa, untuk guru, dan untuk pembelajaran matematika pada umumnya. Pun ada di bab 2 itu ada kajian-kajian teori dan studi pendahuluan. Nah, jadi di studi pendahuluannya tercatat bahwa adanya hasil observasi dan wawancara baik kepada guru ataupun angket dan pretest yang dilakukan kepada siswa yang menunjukkan bagaimana saya ambil satu aspek pada wawancara. Di situ dituturkan oleh penulis dan pewawancara bagaimana penerapan bahan ajar untuk meningkatkan hasil belajar siswa, dan itu responsi dari narasumber bahwa kurangnya penggunaan bahan ajar karena di sekolah mereka menggunakan buku paket panduan dari dinas saja, makanya kurangnya inovasi-inovasi yang baru. Pun terhadap itu, ini dirasa oleh peneliti menjadi salah satu alternatif untuk pengembangan bahan ajar sendiri di kelas dan di sekolah. Pada studi kepustakaan memperlihatkan bahwa ini saya ambil salah satu contoh atau salah satu kutipan. Menurut Tami dan Uskop tahun 2017, kemampuan pemecahan masalah dalam matematika merupakan kemampuan kognitif fundamental yang dapat dilatih dan dikembangkan pada siswa. Pemecahan masalah ini dipandang sebagai tujuan pembelajaran matematika dalam KTSP maupun NCTM tahun 2000. Nah, pun ada kemampuan pemecahan masalah merupakan salah satu upaya memajukan daya pikir manusia dan siswa terhadap penyelesaian masalah konteks dalam kehidupan sehari-hari. Itu beberapa hasil dari kajian dan review dari bab 1 dan bab 2. Semoga ini menjadi salah satu pembelajaran bagi saya sendiri untuk lebih giat
dan untuk lebih memanfaatkan kondisi dan situasi. Karena pun saya sebentar lagi akan menyusun proposal dan skripsi ini. Saya cukupkan hasil presentasi saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.